Percaya atau tidak, dengan cerita yang akan aku ceritakan malam ini. Tapi, aku benar-benar pernah mengalaminya. Dan malam ini, aku akan mencoba menceritakan ceritaku ini kepada tim Nightmare Side Ardan Radio. Dan kalian semua yang mendengarkan. Namaku Seisa. Aku adalah seorang psikiater. Ketika itu, aku mendapatkan seorang pasien. Seorang wanita, kurang lebih sekitar 22 tahun umurnya. Posisinya ada di Bandung. Keluarganya yang menghubungiku. Katanya, pasienku ini sudah hampir 1 tahun bersikap aneh. Dan sepertinya butuh pengobatan dari seorang psikiater. Setelah mencoba berkomunikasi dengan keluarganya, aku pun diberikan alamat rumah pasienku dan mengatur jadwal untuk pemeriksaan. Sampailah hari itu. Aku sampai di sebuah rumah yang cukup besar dan berarsitektur kuno. Rumah ini berada di sekitaran Bandung Atas. Begitu sampai, aku langsung disambut oleh seorang ibu. Panggil saja dia Ibu Ratna. Dia adalah ibunya pasienku. Aku pun dipersilahkan masuk. Dan Ibu Ratna pun memanggil anaknya yang berada di kamarnya. Namun katanya dia tidak mau turun. Hingga aku memutuskan untuk mendatanginya saja ke kamarnya dan mencoba untuk membujuknya sendiri. Aku pun bergegas menuju kamarnya di lantai atas. Perlahan-lahan aku menaiki tangga dan menuju ke satu kamar yang cuma satu-satunya berada di lantai atas. Perlahan ku ketuk pintunya itu. "Permisi. Saya buka pintunya ya," ucapku. Kamarnya gelap sekali. Gorden kamarnya juga tertutup. Kulihat ada yang sedang duduk di atas tempat tidur. Dengan rasa deg-degan aku mendekati pasienku itu. "Hai, kenalin, saya Seisa. Kita turun sebentar ke bawah yuk. Kita ngobrol bareng sama ibu kamu juga," kataku. Namun, pasienku ini seolah tak mendengar perkataanku. Aku mendekatinya dan memegang bahunya. Refleks dia menengok ke arahku. Karena gelap, aku tidak begitu bisa melihat wajahnya. Dia lalu ikut berdiri. Aku melepaskan tanganku di bahunya dan menggiring dia keluar kamar. Dia beranjak dari duduk di atas tempat tidur itu dan mulai melangkah. Dan baru saja beberapa langkah, tiba-tiba dia berbisik padaku. "Dia bilang aku tidak boleh pergi." "Hah?"
Dia siapa ya? Kataku heran. Dia lalu menengok sedikit ke arah belakang, yaitu ke arah tempat tidur. Refleks aku pun ikut menengoknya. Dan astaga, siapa itu? Duduk di atas tempat tidur seorang yang lain, yang karena gelap terlihat seorang perempuan duduk dan dengan rambut panjang. Segera mungkin aku mencari saklar lampu dan menyalakannya. Lalu begitu kunyalakan, sosok itu hilang. Siapa tadi? Tak lama dari itu, pasienku pun berlari keluar kamar. "Hei, bentar, tunggu!" Aku pun menyusulnya. Dan ketika kususul, kulihat dari lantai atas ini, dia sudah berada di bawah dan sedang mengobrol dengan ibunya. Loh, kok nggak mungkin? Kenapa dia udah di bawah lagi? Aku pun keheranan dan bergegas turun. Lantas aku bertanya, sejak kapan dia di sini? Ibu Ratna dan pasienku itu terlihat bingung. Katanya dia sudah sejak tadi berada di bawah. Hah? Aneh. Aku pun duduk mengambil segelas air putih dan meminumnya. Lalu pasienku itu, dia pun memandangku balik dengan wajahnya yang sangat dingin. Tanpa bersuara, dia seakan berbisik padaku dengan menggerakkan bibirnya. Aku mencoba membaca gerak bibirnya. Lihat ke atas. Hah? Lihat ke atas? Aku lalu melihat ke atas, ke lantai 2 itu. Dan ketika aku berbalik, ya Tuhan, aku melihat sesosok wanita yang mukanya sangat menyeramkan, melihat ke arahku dengan tajam, dengan rambut yang menjuntai panjang ke bawah. Sontak aku meloncat kaget. Itu siapa di atas? Teriakku. Aku pun ditenangkan oleh Bu Ratna. Dan aku menunjuk ke lantai 2. Dan loh, kenapa tidak ada apa-apa di sana? Waktu pun berlalu. Mempersingkat waktu, aku pun coba memulai interaksi dengan pasienku ini sambil didampingi oleh ibunya. Dan setelah dirasa cukup, aku pun bergegas untuk pamit pulang. Di perjalanan, aku masih tidak percaya dengan apa yang aku alami tadi. Apa mungkin yang kulihat itu adalah... Aku mencoba untuk tidak memikirkannya. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Setelah mandi dan bersih-bersih, aku merasa lebih rileks. Aku pun merebahkan diriku di tempat tidur. Aku masih terdiam dan teringat dengan sosok perempuan yang sangat menyeramkan yang tadi kulihat. Sosok itu seakan masih ada di pikiranku. Hingga tiba-tiba
Terdengar suara air menyala dari kamar mandiku. Apa aku lupa matiin ya tadi? Aku coba beranjak ke kamar mandi. Kulihat shower di kamar mandiku itu ternyata memang masih menyala. Dan segera aku matikan lagi showernya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin aku yang lupa. Aku pun kembali ke kamarku. Baru saja aku berbalik badan. Dan astaga, tepat di depanku kini kulihat berdiri seorang perempuan yang persis seperti kulihat di rumah pasienku tadi. Perempuan itu berdiri tepat di bawah shower. Seketika itu aku membuang mukaku. Jantungku berdegup kencang. Dan pelan-pelan aku keluar dari kamar mandi. Aku berdoa. Tak lama sosok itu pun menghilang dengan sendirinya. Sejak kejadian itu, keesokan harinya aku jatuh sakit. Dan aku benar-benar tidak mau mengalami hal itu lagi. Dari pengalaman ini, aku berpesan kepada semua yang mendengarkan malam ini. Tetaplah menjaga ibadah kita kepada Tuhan. Karena tak ada satupun kekuatan makhluk seperti jin dan manusia contohnya yang mampu menandingi kekuatan Tuhan yang Maha Esa.